Berfokus untuk membangun kehidupan Zoe di dalam kehidupan sehari-hari memiliki tantangannya tersendiri. Ada banyak distraction dari musuh yang harus kita tanggulangi. Karena memang sesungguhnya itulah esensi kekristenan yang sejati. Tanpa adanya kehidupan Zoe yang terus bertumbuh, kita tidak akan pernah menikmati kehidupan yang sepenuhnya bebas dari gangguan iblis. Memang dunia ini sudah dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Berbagai aspek hidup dan berbagai sistem kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari sudah didesain oleh musuh untuk mengkerdilkan kehidupan iman dari setiap orang percaya. Dapat dikatakan kegelapan sudah menguasai dan mencengkeram dunia ini. Tapi justru karena itulah maka setiap orang percaya harus terus berfokus untuk membangun kehidupan mereka agar hidup oleh iman, hidup dari firman, hidup dari jenis kehidupan Zoe. Yang pertama, Tuhan menetapkan untuk orang percaya harus hidup dari firman. Kehidupan Zoe akan terus mengalir dalam kehidupan kita selama kita bisa, atau lebih tepatnya mau, mengkondisikan diri untuk selalu mengalami pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan sehari-hari kita. Firman hidup akan mengkondisikan mengalirnya kehidupan roh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kehidupan roh itulah yang akan mengkondisikan munculnya terang dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang. Dengan kita menjadi terang, otomatis kegelapan di sekeliling kita tidak akan bisa terus bertahan. Yohanes 1 ayat 4-5. Tanpa orang percaya berfokus untuk membangun kehidupan Zoe di dalam kehidupan sehari-harinya dengan mengkondisikan diri untuk selalu mengalami pekerjaan firman, otomatis orang percaya yang bersangkutan akan terus hidup dalam lingkupan kegelapan. Di mana tidak ada terang, kegelapan akan berkuasa. Tapi ketika kita menghadirkan terang, kegelapan akan otomatis menjadi sirna. Semakin kita berfokus untuk mengkondisikan kuasa firman bekerja makin kuat atau mendalam dalam kehidupan kita, semakin kuat pula terang ilahi tersebut bercahaya di dalam dan melalui kita. Keberadaan kita sebagai terang akan memancarkan cahaya terang yang semakin kuat dan mengusir kegelapan. Yang kedua, berbagai distraction yang dari musuh memiliki tujuan utama untuk memastikan kita sebagai orang percaya tidak lagi berfokus untuk terus menumbuhkan kehidupan Zoe di dalam diri kita. Berbagai bentuk gejolak emosi negatif, pemikiran-pemikiran yang bersumber dari pengalaman buruk masa lalu, informasi yang tidak akurat, pemikiran-pemikiran atau asumsi yang keliru, serta kebiasaan tubuh yang manusiawi atau duniawi yang sudah terlanjur terbangun dalam hidup kita adalah merupakan alat bantu yang sering musuh pakai untuk membuat terjadinya distraction dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus mendorong untuk jemaat segera berfokus guna melakukan perenungan firman sehingga terjadi pembaharuan akal budi. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengeliminasi berbagai distraction yang masih sering mengganggu kehidupan orang percaya. Pikiran, emosi dan kebiasaan tubuh yang sudah didisiplin ulang sehingga ada dalam kendali kehidupan roh atau firman akan justru menjadi sarana orang percaya yang bersangkutan menjadi alat yang efektif dan produktif bagi pelebaran pengaruh kerajaan sorga. Firman yang kita terima dari roh harus kita kondisikan untuk segera mempengaruhi pikiran, emosi dan tubuh kita secara sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terbangunnya pola hidup yang baru, yang ilahi. Kita jadi lebih mudah meyakini firman karena pikiran kita terus dibaharui. Emosi kita selalu positif atau optimis dan antusias karena sudah terjadi perubahan kondisi emosi. Bahkan fisik kita pun terkondisikan sampai memiliki rasa haus atau rindu untuk bisa merasakan jamahan Tuhan. Karena kita terbiasa berinteraksi dengan realita Tuhan yang bahkan bisa kita nikmati secara lahiriah atau pada fisik kita. Segeralah mengambil tindakan, men-setting prioritas, kebiasaan, dan sikap hati kita untuk berfokus membangun kehidupan Zoe dalam diri kita.
Dari perenungan firman hari-hari ini, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya pentingnya kehidupan Zoe untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kehidupan Zoe yang terus bertumbuh dalam gerejanya lah yang akan membuat keberadaan gereja menjadi kemah Allah di bumi ini. Wahyu 21. Gereja akan merepresentasikan kehadiran Kristus secara nyata yang menghapuskan duka dari dunia ini, menjadi solusi atas berbagai problematika yang ada di dunia dan menghadirkan pemulihan atas segala sesuatu. Berikut ini adalah hal-hal yang Roh Kudus ajarkan kepada saya untuk memastikan kita semua mulai memiliki kehidupan Zoe. Hati yang mencintai Tuhan harus terus berkobar dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang berisi rutinitas atau liturgi. Karena Tuhan tidak menginginkan suatu rutinitas, tetapi Ia menginginkan suatu hubungan yang mendalam dan berkualitas. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa hubungan Kristus dan jemaat adalah prinsip yang menjadi fondasi dalam kehidupan antara suami dan istri. Efesus 5 ayat 31-33. Ternyata prinsip-prinsip fondasional dalam sebuah pernikahan berasal dari hubungan Kristus dan jemaat. Itu sebabnya gereja disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Oleh karena itu, saya percaya hati yang mencintai Tuhan menjadi hal yang harus saya pastikan terus berkobar dalam kehidupan saya dan terus bertambah setiap harinya. Hati yang mencintai Tuhan yang terus bergelora dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam komitmen dan kesetiaan terhadap Tuhan dan dibawa Tuhan untuk terhubung dengannya dan memiliki kehidupan ilahi. Dan wujud nyatanya adalah yang pertama, memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa, menyembah, dan bersekutu dengan Tuhan tidak lagi bersifat Taurat atau karena keharusan. Tapi itu semua terlahir secara natural dari hati yang mencintai Tuhan. Ketika saya mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak akan pernah menjadi terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Karena bagi saya, Tuhan adalah harta yang paling indah. Waktu-waktu tersebut sesungguhnya adalah sama seperti waktu yang kita khususkan seperti untuk seorang kekasih, dengan menyingkirkan semua hal yang lain dan berfokus hanya kepada pribadinya. Saya mendapati di waktu-waktu khusus itulah Roh Kudus mulai menuntun saya untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan serta perenungan firman. Yang kedua, firman-Nya, isi hatinya dan kehendaknya adalah sebuah kesukaan bagi kita yang membawa kita terus terhubung dengan Dia. Saya mendapati bahwa semakin saya mendedikasikan waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengannya, saya semakin mengenalnya secara pribadi dan saya dibawa bertumbuh semakin mencintai Dia. Roh Kudus menyatakan bahwa kecenderungan hati yang terus tertuju kepada Tuhan telah membuat pekerjaan roh dan firman bergerak begitu leluasa untuk mengobarkan cinta kita akan Tuhan. Membuat kita terus mengalami ada gelora passion ilahi untuk pribadinya, untuk firman-Nya, isi hati dan kehendaknya. Bertekun dalam meneliti, menggali, merenungkan, mengimajinasikan dan mendeklarasikan firman sudah sewajarnya menjadi kesukaan bagi setiap orang percaya. Bertekun dalam pengajaran para rasul, mendengarkan ulang rekaman khotbah setiap minggu juga menjadi kesukaan bagi kita. Karena di momen-momen itulah Dia, pribadi yang begitu kita cintai, akan menyatakan dirinya lebih lagi melalui firman-Nya. Ia menyatakan passion-Nya, isi hatinya dan kehendaknya. Dan di momen itulah terjadi impartasi passion ilahi dari hati Tuhan ke dalam hati kita. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan terhadap firman membawa kita terus melekat dengan Dia. Yohanes 15 ayat 2-3. Di momen-momen bertekun dalam firman, selain saya bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa, saya pun akan semakin mengenali isi hati dan kehendaknya. Saya juga mendapati
bahwa pekerjaan roh dan firman-Nya terus membersihkan dan memurnikan diri saya. Memastikan tidak ada lagi cinta akan dunia, cinta diri sendiri dan cinta akan uang dalam hidup saya. Ada instruksi-instruksi khusus yang Roh Kudus berikan bagi saya untuk saya membenahi setiap kali ada hal-hal yang masih tidak selaras dalam hidup saya. Dan disitulah ketaatan memainkan peranan yang sangat penting. Roh Kudus menyatakan kepada saya bahwa tanpa adanya sistem ketaatan terhadap firman dan keterbukaan terhadap pekerjaan roh, akan selalu ada konflik antara kehidupan Zoe, kehidupan Psuche, dan kehidupan Bios. Tapi puji Tuhan, saya tidak perlu bergumul untuk hidup dalam ketaatan, karena saya tahu saya menerima Roh Kristus ketika saya dilahirkan kembali. Saya tahu saya berasal dari kebenaran. Ketaatan terhadap firman adalah nature yang sudah terkandung di dalam Roh Kristus yang ada di dalamku. Kalau Yesus, kakak sulung saya, tidak bergumul untuk hidup dalam ketaatan, artinya saya juga dapat hidup dalam ketaatan tanpa harus bergumul. Sebagaimana aspek ketaatan telah membawa Yesus terus terhubung dan menjadi satu dengan pribadi Bapa, hal yang sama juga akan saya alami. Ketaatan saya akan membawa saya semakin menyatu dengan pribadinya. Melalui apa yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan atas gerejanya dan apa yang hari-hari ini saya alami, saya semakin melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sedang mengerucut pada satu jenis kehidupan saja, yaitu kehidupan yang ilahi. Ilahi dalam arti hidup sepenuhnya hanya dari firman, menjadi pribadi yang tidak lagi perlu bergumul untuk mencintai Tuhan ataupun bergumul untuk melakukan apa yang benar, tetapi memang hidup sebagai pribadi yang sepenuhnya digerakkan dan dipengaruhi oleh Tuhan saja, termasuk sampai ke area free will dan area keinginan dalam hidup kita, menjadi sedemikian tercetak untuk hanya memiliki kehendak atau keinginan, yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dosa akan menjadi sedemikian jauh dari kehidupan kita. Pergumulan kita untuk hidup berdasarkan apa yang berguna dan yang membangun pun akan segera berakhir. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Saya mendapati bahwa membangun kehidupan yang ilahi, membangun keakuratan dalam segala aspek kehidupan kita, sesungguhnya adalah wujud nyata dari Roh Kudus yang membawa kita hidup di standar yang lebih tinggi. Dalam hal-hal inilah saya mau membangun pola hidup yang akurat, membangun keakuratan dalam aspek persekutuan dengan Tuhan, dalam aspek dasar keyakinan, sikap hati, gaya hidup atau penggunaan waktu, penggunaan uang, hubungan sosial, emosi, pekerjaan, pasangan hidup, dan keluarga. Saya percaya standar ilahi yang Tuhan patok untuk kita hidupi inilah yang secara otomatis membuat kita selalu berada pada posisi rohani di atas. Sehingga walaupun pekerjaan musuh datang seperti banjir besar, kita tidak akan terjamah oleh banjir tersebut. We're gonna be untouchable. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Kemenangan kita menjadi sedemikian mutlak. Sorak-sorai sukacita menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dapat dicuri oleh musuh. Saya semakin memahami dan menyadari betapa pentingnya hidup terus membangun manusia rohani, sehingga level air sungai kehidupan dalam kehidupan kita akan menjadi semakin mendalam. Ketika level air sungai kehidupan dalam hidup kita baru semata kaki, kontrol kita atas hidup ini masih sangat besar. Kita bisa berjalan-jalan dengan mudah tanpa terlalu dipengaruhi oleh arus yang ada di air tersebut. Tetapi ketika kita men-stretch diri kita dan level sungai air kehidupan dalam diri kita menjadi selutut, air yang ada otomatis memiliki pengaruh yang lebih besar, yang membuat cara jalan kita lebih dipengaruhi oleh keberadaan aliran air yang ada. Ketika kita men-stretch diri kita lebih lagi dan level sungai air kehidupan dalam diri kita menjadi sepinggang, lebih lagi, lebih sulit untuk berjalan sesuka kita, karena tingkat kedalaman dan arus airnya memiliki pengaruh yang lebih besar lagi atas hidup kita. Ketika kita terus men-stretch diri kita
kita akan memasuki level kedalaman yang lebih lagi, di mana kita tidak lagi dapat menjejakkan kaki kita dan berjalan. Keberadaan kita sepenuhnya dipengaruhi oleh aliran sungai kehidupan tersebut. Saya menerima pengertian bahwa salah satu hal yang digambarkan dalam Yehezkiel 47 ini adalah area pengambilan keputusan kita, yang pada awalnya begitu dipengaruhi oleh self atau keakuan dalam hidup kita, dan dipengaruhi oleh berbagai jenis situasi dan kondisi, berubah menjadi semakin dipengaruhi oleh arus sungai kehidupan yang ada. Dengan kita terus men-stretch diri kita dan alami pertumbuhan dalam kedalaman aliran air kehidupan kita, kita menjadi semakin mudah mengikuti tuntunan roh. Ketika sudah menjadi sungai yang besar, area pengambilan keputusan kita pun menjadi ada di dalam aliran sungai kehidupan ilahi tersebut dan mengalir bersamanya, sehingga pengambilan keputusan kita akan selalu selaras dengan kehendak roh. Dengan aktif, saya beri diri saya untuk mengikuti setiap arahan Roh Kudus untuk membangun kehidupan yang akurat dalam segala aspek, karena saya percaya itulah yang membuat saya dapat bangkit menjadi partner kerja Tuhan dan dapat berlari serta terbang bersamanya. Karena tidak ada lagi pergumulan antara kehendaknya dan kehendak saya. Apa yang menjadi kehendaknya, itulah juga yang menjadi kehendak saya. Saya percaya membangun keakuratan hidup dalam setiap aspek kehidupan secara mendetail akan membuat saya memiliki posisi rohani yang kokoh dan berotoritas. Semakin banyak aspek hidup mendetail yang saya bangun secara akurat akan membuat kehidupan saya menjadi senjata kebenaran yang semakin perkasa di tangan Tuhan. Ketika saya merenungkan kisah para pahlawan iman di Alkitab, saya mempelajari sebuah prinsip bahwa reputasi ilahi yang kita bangun di hadapan Tuhan memberikan kita otoritas dan kuasa untuk mempengaruhi atau power to influence. Cakupan pengaruh atau area of influence kita akan menjadi semakin besar seiring dengan banyaknya aspek hidup kita yang sudah terbangun secara akurat dan kokoh dalam hidup kita. Roh Kudus membawa saya menyadari bahwa untuk menghadirkan pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini harus dimulai dengan hadirnya pemerintahan kerajaan sorga atas kehidupan saya. Kalau di dalam diri saya sendiri saja masih ada areal-areal yang saya kuasai sendiri, artinya bahkan saya masih bergumul untuk menghadirkan kerajaan sorga atas kehidupan saya sendiri. Bagaimana mungkin saya dapat ambil bagian untuk berfungsi menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini? Untuk itu saya mau berfokus untuk memastikan setiap aspek kehidupan saya dibangun secara akurat. Saya mau mengambil waktu untuk secara khusus menelaah setiap aspek hidup saya dan memastikan dasar keyakinan saya, sikap hati dan gaya hidup saya selaras dengan firman-Nya. Karena saya menyadari bahwa gaya hidup yang tidak akurat termasuk sebagai fakta dan data yang harus berubah menjadi selaras dengan firman Sang Raja. Saya mau pastikan kerajaan-Nya memerintah atas hidup saya. Saya percaya bahwa firman yang menyatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus menunjukkan bagaimana pribadi yang hidup di dalam Kristus berjalan mentaati tuntunan Roh Kudus dan membangun seluruh aspek hidupnya dalam keakuratan. Setiap sin habit yang masih ada disingkirkan sepenuhnya. Karena sebagai ciptaan baru, kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, kita menerima kuasa untuk hidup dalam ketaatan mutlak terhadap tuntunan roh. Kita menerima kuasa untuk hidup bebas dari dosa dan menerima kuasa untuk hidup dalam keakuratan, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu dihukum. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 8 ayat yang ke-29 bahwa memang sejak pada mulanya kita telah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya memang kita ditetapkan untuk terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Roh Kudus menyatakan kepada saya
bahwa Ia sedang terus melatih dan mengasah setiap aspek kehidupan saya untuk menjadi senjata kebenaran yang betul-betul tajam, sehingga seluruh kehidupan saya menjadi senjata kebenaran yang lengkap. Lengkap dalam arti bukan hanya memiliki keakuratan di satu atau dua aspek kehidupan, tetapi di setiap aspek kehidupan. Jadi ketika Tuhan membutuhkan seseorang untuk mengalirkan kehidupan ilahi kepada orang tertentu yang sedang bergumul di aspek penggunaan waktu, hidup saya dapat Tuhan pakai mengalirkan kehidupan ilahi baginya, karena saya telah membangun keakuratan di area tersebut. Atau ketika ada yang sedang bergumul di area relasi dalam keluarga, Tuhan juga dapat memakai hidup saya karena saya telah membangun keakuratan di area tersebut, dan seterusnya. Saya percaya Roh Kudus sedang terus membawa setiap kita naik untuk membangun hidup kita dalam keakuratan seturut standar ilahinya, sehingga di dalam kerajaan sorga setiap kita menjadi senjata yang tajam dan dapat berfungsi mengalirkan kehidupan di alas aspek apapun. Seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Begitu banyak tuaian yang telah menanti. Tetapi saya percaya tuaian yang banyak ini tidak akan kekurangan pekerja. Matius 9 ayat 37. Karena kita memberi diri kita untuk menjadi partner kerjanya yang membangun kehidupan kita dengan akurat. Saya percaya kita perlu memastikan seluruh energi, konsentrasi, fokus dan passion kita arahkan kepada penggenapan rencananya. Dengan membangun kehidupan yang akurat, otomatis masalah akan jauh dari kehidupan kita. Kemerdekaan tersebut sesungguhnya adalah kemerdekaan untuk dapat berfokus, kemerdekaan untuk menjadi pribadi yang sangat efektif dan produktif bagi agenda kerajaan sorga. Saya percaya ketajaman kita akan mulai dapat berguna untuk orang lain. Setiap proses yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita akan menjadi sarana Tuhan menjangkau orang-orang dengan kasih dan kuasanya yang memancar dan termanifestasi nyata melalui kehidupan kita, yang menghadirkan kuasa pemerintahan kerajaan sorga di muka bumi ini. Keakuratan hidup yang kita bangun membuat kita menjadi pribadi yang sedemikian tajam dan berotoritas untuk menghancurkan dan menaklukkan setiap tipu daya iblis atas hidup orang lain. Saya dapat melihat bagaimana ketika kita bangkit sebagai orang-orang yang hidup dalam keakuratan di segala aspek, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, maka keberadaan kita betul-betul akan menjadi terang dunia, di mana segala jenis kegelapan otomatis tersingkir ketika kita ada di sana. Keberadaan kita betul-betul akan menjadi garam dunia yang menghentikan pembusukan yang sedang terus membawa generasi ini menjadi semakin rusak. Pemulihan segala sesuatu akan segera terjadi dan akan bergulir dengan begitu cepat karena bangkitnya orang-orang percaya yang semakin serupa dengan Kristus. Karena terus bertumbuh dalam keakuratan dan keadilan terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.